Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bapak. Oke, bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, alhamdulillah. Anak-anak, untuk hari ini kita akan membahas mengenai adab sholat dan berzikir. Sebelum pelajaran kita mulai, seperti biasanya, agar pembelajaran ini menjadi lancar sampai akhir nanti, kita berdoa dulu ya. Marilah untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, untuk merefresh pagi hari ini serta untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita bersama-sama terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya stansa 1 ya. Ada berapa stansa lagu Indonesia Raya itu anak-anak? 3. Ada 3. Yang paling hafal mesti yang satu. Baiklah, saya mulai atau kita mulai bersama-sama dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3, hiduplah Indonesia Raya. Baik, cukup ya? Cukup. Lanjut. Nah, untuk selanjutnya saya cek kehadiran siswa untuk hari ini. Siapa saja yang anak-anak tidak masuk? Yang pertama, Mbak Prima Wijayanti, hadir nggih? Hadir. Oh nggih. Pak Sarni, hadir nggih? Hadir. Oh, Pak Sarni ini ke belakang enggak selesai-selesai kan dari tadi nggih? Pak Irfan. Hadir, Pak. Oh, hadir. Siap. Pak Sutarno. Hadir. Mas Ulul Faizin. Hadir, Bapak. Oke, alhamdulillah. Semuanya sehat nggih? Sehat, Pak. Oke. Baiklah anak-anak. Sebelum kita memulai lebih jauh mengenai mata pelajaran akidah akhlak, adab sholat, dan berzikir hari ini, Pak Guru tanya terlebih dahulu. Kemarin kita sampai apa? Materi yang kemarin mengenai apa? Ada yang masih ingat? Tidak ada yang ingat? Lupa, Pak. Oh, lupa. Ya. Kemarin kita belajar mengenai ikhlas. Apa itu ikhlas? Ayo, Mas Ulul Faizin. Ikhlas. Masih keinget apa tidak? Ikhlas itu melakukan sesuatu dengan niatan mencari ridho Allah. Oh, nggih. Oke, baik. 100 buat Mas Ulul Faizin. Ikhlas niku yaitu memurnikan niat, nggih. Hanya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau orangnya namanya apa? Orang yang beramal salih secara ikhlas itu namanya apa? Pak Sutarno atau Mas Sutarno? Mukhlisin. Oh, muklis nggih, bukan muklis. Muklisin oh, banyak muklis nanti. Banyak muklis. orang, nggih. Betul. Baik. Jadi niat ikhlas itu merupakan syarat amalan nggih, suatu amalan baik yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau bukan. Jadi dalam Al-Qur'an itu disebutkan kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu. Baik, kita lanjut. Nah,
untuk mata pelajaran hari ini atau materi hari ini tujuannya adalah yang pertama, nanti diharapkan setelah anak-anak mengamati dari PowerPoint dan video yang bawa sajikan, nanti diharapkan anak-anak mampu menjelaskan pengertian adab sholat, kemudian mengidentifikasi dalil tentang adab sholat, kemudian menganalisis adab-adab sholat, dilanjut dengan mendeskripsikan adab-adab berzikir, dilanjut dengan mengevaluasi perilaku di sekitar kita, yaitu orang yang mengamalkan adab sholat dan zikir, dan yang paling akhir yaitu mempraktekkan adab sholat dan zikir dengan baik dan benar. Baik, kita lanjut. Kita sampai materi bab 4 karena adab dan sholat niku bab yang keempat. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh adab sholat dan berzikir, sekarang Bapak tanya dulu. Adab itu apa, anak-anak? Ada yang tahu? Mas Irfan, adab itu apa, Mas Irfan? Adab, kalau dalam bahasa Jawa apa? Namanya sopan santun. Sopan santun, bisa dikatakan tata krama atau budi pekerti. Itu itu kata lainnya. Kalau kalam ulama itu mengatakan bahwa adab itu adalah lebih baik dan utama daripada apa? Sebuah ilmu. Jadi tinggi ilmu kita baik itu S1, S2 atau S3 atau S-tum atau S berapapun, jika tanpa adab maka akan sia-sia. Lanjut. Di situ ada gambar anak-anak, itu merupakan gambar apa? Orang yang lagi apa? Orang lagi sujud, Pak. Oh, sujud. Bukan orang lagi anu nggih, napa? Jentus nih bathuk niku. Bukan. Oh, bukan. Lagi sholat nggih. Nah, sholat menurut bahasa yaitu sholatun, dari bahasa Arab sholatun yang artinya adalah sebuah doa. Sedangkan menurut istilah syara, sholat yaitu suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, memenuhi syarat serta rukun tertentu menurut syariat Islam, yaitu apa tadi? Diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian menurut syariat Islam, praktik sholat harus sesuai dengan segala petunjuk tata cara Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti dalam hadis itu disebutkan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Jadi kita harus sholat sesuai dengan petunjuk tata cara Nabi Muhammad SAW. Kemudian berzikir. Zikir berasal dari bahasa Arab zakaro yadhkuru zikron. Jadi artinya mengingat atau menyebut. Sedangkan menurut istilah yaitu mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan Allah dan memuliakannya. Lanjut. Nah, sekarang adab sholat. Jadi yang inti dari materi kita adalah ini, adab sholat, diantaranya yang pertama, yaitu khusyuk. Apa itu khusyuk, anak-anak? Ada yang tahu khusyuk? Jangan sampai salah ya, nanti khusyuk nek kaku blusuk. Jangan ya, khusyuk. Khusyuk itu artinya apa? Menyatukan segala pikiran dan hati kita seolah-olah apa? Seolah-olah menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di hadapan
kita. Jadi Ya, kalau dalam istilah kitab itu namanya murokobah ya. Murokobah itu yaitu merasa diri kita itu secara diawasi. Ya, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk ciri-ciri kita agar menjadikan diri kita ketika sholat itu khusyuk. Jadi rumangsa awake dhewe itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ikhlas. Hati harus ikhlas. Dan yang ketiga, menjaga waktu dan batas-batasnya. Ini sudah otomatis ini ya. Jadi kalau ketika kita sudah mendengarkan azan, panggilan Allah yang memanggil, itu kita kalau bisa harus segera mengambil air wudhu, kemudian segera melaksanakan sholat. Yang keempat, yaitu menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari najis-najis yang ada. Yang kelima, nah ini, menyingkirkan gambar, tulisan atau apa saja yang mengganggu kesucian sholat. Jadi kebanyakan dari kita atau masyarakat kita itu kalau sholat di masjid misalnya, di belakang itu pakai kaos dengan bertuliskan misalnya lelaki tanpa jenggot bagaikan singa tanpa surai, misalnya seperti bapak ini ya, lelaki tanpa jenggot bagaikan singa tanpa surai misalkan. Nah, pas waktu sholat, pas membaca Al-Fatihah, waladhdallin, lelaki tanpa jenggot bagaikan singa tanpa surai. Nah, itu seperti itu kan keliru. Ya, salah. Jadi jangan sampai terganggu, itu mengganggu pikiran. Atau bahkan pas waktu sholat kita terngiang-ngiang pakaian kita yang dijemur. Jadi singkirkan ya, disingkirkan hal-hal negatif mengenai waktu sholat. Kemudian nomor 6, memakai pakaian kita yang terbaik. Jadi memakai pakaian yang wangi, yang utama suci ya. Jadi bersih itu belum tentu suci, tapi kalau suci sudah tentu bersih. Itu bedanya suci dan bersih. Jadi kita harus bisa membedakan mana pakaian kita yang suci atau bersih itu. Kemudian yang ketujuh menyesal serta bersedih. Lanjut, ada berzikir. Ini agak dipercepat nggih. Yang pertama ikhlas, merendahkan suara. Jadi kalau berzikir itu harus rendah suaranya, paling tidak jangan bengak-bengok nggih. Kalau bengak-bengok itu namanya orang demo nggih. Kalau di Jakarta itu Allahu Akbar, takbir. Takbir itu demo namanya, bukan berzikir. Ya, harus merendahkan suara. Nomor 3, berzikir dengan zikir dan wirid. Jadi wirid ya, wirid subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar seperti biasanya itu. Nomor 4, mencoba memahami maknanya. Jadi angen-angen sak maknane. Yang nomor 5, duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci. Jadi sebisa mungkin di tempat musola atau masjid atau yang utama ya niki. Kalau berzikir itu di mana-mana tempatnya boleh. Ketika kita berbicara seperti ini, hati kita misalkan Allah, Allah, Allah boleh saja, tapi sebaiknya itu yang lebih afdol itu duduk di tempat yang suci ya dan sunyi ya, biar fokus. Kemudian nomor 6, mewangikan pakaian dan tempat seperti tadi. Yang ketujuh, memilih tempat yang agak sunyi. Dah, itu semuanya hikmah sholat. Nanti filenya oleh Bapak dikirim di grup masing-masing ya. Ini dijelaskan manfaat berzikir. Bentar. Terus untuk LKPD 1 kita perhatikan dulu video berikut. Anak-anak silakan nanti diperhatikan video berikut. Nanti silakan dicermati. Tidak lama, cuma 2 menit.
Kok muter-muter Bapak? Kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Oh, nggih. Kelihatan, cuman muter-muter juga tidak ada suara Bapak. Oh, nggih, niki mulai. Baiklah, anak-anak, mari kita berdiskusi. Nanti saya bagi kelompok 3 ya. 3-3 atau 2-2 sesuai urutan absen kalian. Yang pertama nanti dikerjakan, mohon maaf ini A saja ya. Yang 3 ini B. Jadi ini nanti untuk pertemuan berikutnya atau menjadi evaluasi di LKPD 2 nanti yang ketiga di pertemuan berikutnya. Jadi nanti cukup A bagian 1 dan 2 saja. Yang pertama, apa saja indikasi seseorang sudah melaksanakan sholat dengan khusyuk. Kemudian yang kedua, apakah implikasi-implikasi bagi orang yang sholat sudah khusyuk dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Kemudian kemukakan alasan-alasan kalian. Jadi berdasarkan hasil video tadi yang kita simak bersama, silahkan didiskusikan dengan teman sebangku kalian. Jadi urut absen guys, 1 dengan 2, 3 dan 4. Saya kasih waktu 2 menit. Dimulai dari sekarang. Baiklah anak-anak, setelah kalian mendiskusikan dengan teman-teman, juga tadi sudah dipaparkan masing-masing kelompok, maka dari situ kita dapat ambil sebuah kesimpulan, yang mana yang pertama yaitu bahwa sholat pada hakikatnya adalah bentuk apa? Komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berkomunikasi dengan Allah. Oleh karena itu harus kita persiapkan baik-baik. Jangan sampai kita asal-asalan. Masa kita mau menghadap Allah, zat yang pencipta, sang pencipta yang membuat alam seisinya itu, semuanya kita mau berkomunikasi dengan asal-asalan. Misalkan tadi pakaian yang kurang baik, apalagi tidak suci. Yang kedua, kita wajib memperhatikan adab-adab dalam melaksanakan sholat agar tujuan sholat yaitu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar bisa tercapai. Kemudian yang ketiga, zikir adalah memperbanyak mengingat Allah dengan cara yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang yang solih sebelum kita. Zikir bisa di mana-mana, tapi yang lebih afdal adalah di tempat suci dan sunyi, misalkan di masjid atau di musola dan tempat-tempat aulia dan yang lain sebagainya. Kemudian yang keempat, kita perlu memperhatikan adab-adab dalam berzikir agar tujuan zikir yaitu menenteramkan hati bisa tercapai. Baiklah anak-anak, untuk materi kali ini kita sudah selesai. Mungkin dari pemaparan Bapak tadi ada yang perlu dipertanyakan. Kalau tidak, untuk evaluasi minggu depan di rumah anak-anak mempersiapkan tadi ya, yang dievaluasi itu yang bagian nomor 3. Jadi nanti minggu depan kita simulasikan bagaimana sholat dan zikir yang benar. Jadi silahkan nanti di rumah merefreshing, mencari-cari di YouTube atau di mana untuk video untuk menjadikan sebuah materi tambahan pada kalian untuk disimulasikan nanti di minggu depan.
Baiklah, mungkin dari Bapak itu dulu. Bila ada kekurangan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.